Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati narasumber kita pada hari ini Bapak Tasnim Rahman Fitra. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu serta webinar hasil penelitian yang ke-38. Bapak, Ibu-ibu, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruang Zoom ini dalam rangka mengikuti webinar hasil penelitian. Webinar ini merupakan inisiatif dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Sivitas Akademika di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian. Jadi Bapak Ibu, kami menghadirkan banyak narasumber untuk hadir dalam webinar ini untuk berbagi hasil-hasil penelitian yang sudah mereka lakukan. Pada hari ini kita beruntung ada Pak Tasnim Rahman Fitra yang akan berbagi tentang riset beliau dengan topik unifikasi kalender hijriah global dan respons dua ormas terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terhadap upaya unifikasi tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, persoalan penentuan awal bulan hijriah di Indonesia seringkali tidak mudah. Seperti awal Ramadan tahun ini, misalnya Muhammadiyah lebih dulu sehari ketimbang NU dan pemerintah dalam menetapkan bulan Ramadan, awal Ramadan. Beberapa tahun sebelumnya hal serupa juga terjadi. Bagi sebagian kita, sebagian besar kita barangkali sudah memandang hal itu sebagai satu perbedaan yang biasa saja, sesuatu yang menjadi rahmat begitu. Tetapi bagi sebagian kalangan, perbedaan semacam itu mestinya tidak ada di kalangan umat Islam. Lalu muncullah upaya-upaya unifikasi atau muncul gagasan untuk memberlakukan kalender tunggal atau kalender unifikatif. Upaya ke arah itu misalnya sudah dilakukan beberapa organisasi besar, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Pada tahun 2016 misalnya ada Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah yang diadakan di Turki. Nah, dua ormas Islam sebagaimana nanti akan disampaikan oleh Pak Tasnim itu merespon berbeda terhadap hasil dari kongres tersebut. Nah, bagaimana penelitian Pak Tasnim, apa permasalahan yang beliau angkat, metodologinya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan argumen seperti apa akan disampaikan dalam webinar ini. Webinar pada hari ini akan berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Ya, 1 jam pertama narasumber, dalam hal ini Pak Tasnim Rahman Fitra, akan menyampaikan hasil riset beliau. Jadi sengaja waktunya panjang supaya kita sebagai khalayak, sebagai pemirsa, sebagai peserta dari webinar ini dapat mengetahui banyak, dapat tidak hanya sepotong-sepotong informasi tentang hasil riset Pak Tasnim. Nah, 1 jam berikutnya kita akan berdiskusi dan Bapak Ibu boleh menanyakan mengenai topik yang sedang kita bicarakan. Tapi sebelum sebelum sesi diskusi dibuka, jika Bapak Ibu punya pertanyaan bisa Bapak Ibu sampaikan di kolom chat. Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan mempersilahkan Pak Tasnim Rahman Fitra untuk sepenuhnya
selama kurang lebih 1 jam ke depan menyampaikan hasil riset beliau. Silahkan Pak Tasnim. Oh ya, sebelumnya saya perlu memperkenalkan Pak Tasnim Rahmat Fitra adalah dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Hasanuddin Jambi. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Syarif Kasim Pekanbaru di Riau dan S2 di UIN Wali Songo Semarang di Jawa Tengah. Ya, bidang beliau adalah ilmu falak. Jadi riset-riset beliau banyak tentang ilmu falak dan beliau juga masuk sebagai anggota tim Falakiyah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kepada Pak Tasnim, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada LP2M ya yang sudah menajah kegiatan ini, sangat bahagia sekali. Terima kasih juga khusus kepada Mas Abid yang sudah berkenan menghubungi kami ya untuk berbagi di sini. Kami sangat bersyukur sekali, saya pribadi bersyukur sekali Mas Abid bisa bergabung dalam forum yang luar biasa sebetulnya ini. Beberapa kali juga mengikuti presentasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada dalam kegiatan ini, dan hari ini sampai masanya pada kami untuk presentasi hasil penelitian kami. Sebetulnya penelitian ini dilaksanakan mulai dari tahun 2016 sampai 2016 maksudnya. Jadi tetapi kalau dilihat dari perkembangannya sampai saat sekarang ini mungkin masih aktual lah hasil penelitian ini untuk dibahas sampai saat sekarang ini, karena kita melihat masih adanya perbedaan-perbedaan terkait awal bulan Komariah yang terjadi di Indonesia bahkan di tingkat internasional sekali. Jadi mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan ilmu yang kami miliki, mungkin tidak seperti apa yang tidak sesuai ekspektasinya seperti apa yang dibayangkan sebelumnya ya, tentang penelitian ini. Hanya sekelumit saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu lebih expert dan kami di sini hanya sebagai pemantik saja memberikan beberapa hal berkaitan dengan temuan penelitian tentang unifikasi kalender internasional ini. Sebetulnya fokus penelitian ini, Mas Abid dan Bapak Ibu, teman-teman yang hadir pada kesempatan ini adalah tentang respons Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berkaitan dengan Kongres Unifikasi Kalender Internasional yang diselenggarakan pada tahun 2016 kemarin di Turki, di Istanbul, Turki. Dan kami melihat bahwa ini adalah sepanjang pembacaan kami ini termasuk salah satu kongres paling besar yang dihadiri oleh 60 perwakilan dari 60 negara. Boleh izin share screen, Mas Sabit? Silakan Pak Tasnim. Sebentar, belum ketemu file. Mohon maaf, belum ketemu. Coba dicari lagi. Oke. Bisa terlihat ya Mas Abid, presentasinya? Bisa. Oke. Nah, presentasi kali ini berkaitan dengan kalender Hijriah unifikatif, respons Nahdlatul Ulama dan
Oke. Oke, sekali lagi ini hanya sebagai pemantik saja Bapak Ibu, yang mana materi kita kali ini kami beri judul dengan kalender Hijriah Unifikatif Respons Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebetulnya latar belakang penelitian kami berkaitan dengan respons Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan hasil Kongres Turki ini melihat bahwa memang saat itu lagi booming-boomingnya hasil Kongres Turki itu ditanggapi oleh ormas-ormas di Indonesia, termasuk salah satunya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan yang kami lihat dua ormas yang paling berpengaruh di Indonesia saat itu sampai saat sekarang juga seperti itu adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ada ormas lain seperti Persis, Nahdlatul Wathon dan lain-lain, tapi dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu masih berada di bawahnya. Nah, kami ingin melihat bagaimana respons dari hasil Kongres ini untuk dua organisasi ini. Selain juga dua organisasi ini mengutus beberapa utusannya di Kongres. Di Nahdlatul Ulama waktu itu mengutus Pak Hendro Setianto sebagai utusannya di sana. Kemudian Muhammadiyah, walaupun Muhammadiyah dalam pernyataannya tidak diundang secara resmi di dalam Kongres ini, akan tetapi ada satu utusan yang merupakan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, itu Pak Profesor Dr. Syamsul Anwar yang hadir di sana. Beliau juga memaparkan makalahnya dalam kegiatan tersebut. Kemudian dari MUI juga ada undangan. Jadi di Indonesia itu ada 3 perwakilan, pertama dari Nahdlatul Ulama, yang kedua dari Muhammadiyah, dan yang terakhir dari MUI. Nah, kami sengaja melihat di sini respons dari dua organisasi besar ini, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kemudian dari untuk penelitiannya sendiri, kami langsung datang ke Nahdlatul Ulamanya, ke Muhammadiyahnya, dan meminta rekomendasi beberapa orang yang bisa memberikan informasi terkait dengan kalender Hijriah Unifikatif hasil Kongres Turki ini. Sehingga dapatlah beberapa nama di Nahdlatul Ulama seperti Pak Hendro Setianto, Pak Kiai Haji Slamet Hambali, dan satu lagi Pak Kiai Haji Ghazali Masruri yang saat itu menjadi Ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama. Nah, di Muhammadiyah sendiri ada 3 tokoh. Yang pertama Pak Profesor Susiknan Azhari yang diwawancarai secara langsung, kemudian Pak Dr. Samsul Anwar, Profesor Dr. Samsul Anwar merupakan utusan dari Muhammadiyah yang datang ke Kongres Turki tersebut, dan terakhir ada satu orang lagi tokoh seperti Pak Prof. Dr. Tono Saksono yang juga bagian dari Hisab dan Iptek Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan beberapa tokoh lainnya. Oke, kita langsung saja ke dalam hal yang dibahas dalam penelitian kami. Yang pertama, definisi kalender dulu yang harus kita pahami berkaitan dengan pengantar dulu ya Bapak Ibu, bahwa di dalam pengertian kalender itu sendiri, kalender itu sebetulnya kalau kita lihat berasal dari banyak bahasa ya, dari bahasa Prancis, ada dari bahasa Latin, kalendae misalnya, ada kalendarian yang artinya sebetulnya lebih merujuk kepada buku catatan hutang. Jadi kalender itu Pak Tasnim. Ya. Slide-nya belum berganti. Mungkin turun. Oh, belum berganti. Ya. Ke slide kedua. Ini masih belum ya, Mas ya? Iya, ini masih halaman depan judulnya. Oh, masih halaman depan. Oh ya, ini sudah masuk. Sudah. Kalau di full-kan begini dia jalan atau masih halaman pertama? Di sini belum full. Belum full ya? Yang nggak full nggak apa-apa juga. Oke, definisi kalender. Jadi buku catatan hutang. Kalau kita lihat dari definisinya secara etimologi, kami ambil satu saja pengertian karena banyak sekali pengertian. Pertama dari Ali Hasan Musa dalam kitabnya At-Tauqid wa At-Taqwim. Di situ dijelaskan bahwa kalender itu minimal ada 4 yang harus ada di dalam kalender itu unsurnya. Pertama, perhitungan dan pembagian zaman atau waktu. Dia harus ada pembagian zaman. Kemudian pembagian zaman itu terdiri dari satuan-satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Dan bahkan ada juga pengertian kalender itu yang menyebutkan tidak hanya sebatas hari saja, tapi lebih daripada itu
ada nanti jamnya, menit sampai ke detik. Nah, kemudian perhitungan pembagian zaman itu didasarkan pada fenomena tertentu. Dalam hari ini adalah fenomena astronomi. Kalau di kalender Hijriah pasti berkaitan dengan pergerakan bulan terhadap bumi dan matahari. Kemudian fungsi dari kalender itu sendiri adalah sebagai pegangan, tanda, dan aturan terhadap aktivitas manusia sepanjang masa. Jadi kalender itu kalau kebanyakan sekarang digunakan sebagai penanda waktu ya bagi kita. Jadi definisi kalender minimal kalau kami lihat dari catatan Ali Hasan Musa ini dalam kitabnya At-Tauqid wa At-Taqwim ini ada 4 seperti yang sudah kita jelaskan. Kemudian kita bergerak sedikit ke historisitas kalender Hijriah. Kalau kalender Hijriah itu sendiri kita lebih cocok untuk melihat apa yang digunakan oleh masyarakat Islam di Arab sebelum datangnya Islam, karena memang kalender Hijriah ini lahir di tubuh umat Muslim. Pertama ada namanya konsep an-nasi, interkalasi. An-nasi ini adalah sisipan hari dalam kalender yang digunakan pada saat itu. Nah, saat itu sebetulnya kalau kita lihat dari apa yang digunakan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang, dia menggabungkan antara lunar dengan solar, sistem lunar dan sistem solar. Nanti kita akan berbicara ke sana. Sistem lunar dan solar digabung. Jadi di satu sisi dia berpatokan kepada bulan, di satu sisi juga menggunakan sistem matahari. Arti akhirnya ini berdampak kepada adanya selisih sekitar 11,53 hari setiap tahunnya. Jadi ada lebih itu selisih 11,53 hari setiap tahunnya, sehingga dalam 3 tahun itu selisihnya itu digenapkan menjadi 1 bulan tertentu yang menjadi bulan ke-13. Jadi kelebihan 11,53 hari itu diakumulasi menjadi 1 bulan yang menjadi bulan ke-13. Nah, itu disebut dengan an-nasi. Nah, di bulan ke-13 itu biasanya masyarakat Arab waktu itu melakukan perbuatan-perbuatan yang berhura-hura seperti itu, minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Dan karena itu bulan sisipan seperti bulan hadiah. Bulan hadiah itu mereka bebas melakukan apa saja. Nah, ini bisa kita lihat tentang an-nasi ini di dalam surat At-Taubah ayat 37. Nah, kemudian sistem kalender Hijriah yang digunakan. Sistem kalender Hijriah yang digunakan ini kemudian sebetulnya merevisi dari apa yang sudah digunakan di dalam kalender di masa sebelum Islam, merevisi. Karena ayat Al-Qur'an turun di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu Allah Subhanahu wa taala berbicara inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi jumlah bulan itu ya 12 bulan, tidak lebih dan tidak kurang, 12 bulan. Jadi diubah. Jadi sistemnya yang awalnya lunisolar diubah menjadi sistem lunar. Nah, secara umum sebetulnya sistem kalender itu ada 3. Secara umum kalender ada 3. Yang pertama sistem lunar yang patokannya adalah sistem lunar ini dalam Islam disebut juga dengan sistem Qamariyah. Nah, patokannya adalah pergerakan bulan mengelilingi bumi dan juga ada nanti pengaruhnya terhadap matahari. Kemudian ada sistem solar yang patokannya adalah matahari, Syamsiyah, dan terakhir adalah lunisolar, gabungan. Gabungan ini seperti kalender Cina dan lain sebagainya. Nah, salah satu kalender yang mengadopsi sistem lunar adalah kalender Hijriah. Nah, kalau kita lihat di perumusan awal, misalnya, perumusan awal kalender Hijriah itu tidak serta-merta saat Rasulullah SAW itu masih hidup ya. Akan tetapi terjadi pada tahun ke-17 Hijriah, kira-kira sekitar 2,5 tahun ya, di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, jadi di awal perumusannya saat itu. Jadi di dalam satu riwayat dinyatakan bahwa ada surat dari Abu Musa al-Asy'ari membalas surat dari Umar bin Khattab, menyatakan bahwa surat dari Umar bin Khattab ini tidak bertanggal dan sudah diterima oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jadi di situ muncul bagi Umar ini suatu permasalahan. Kenapa ini tidak bertanggal? Jadi kita harus membuat salah satu sistem penanggalan yang memang lahir dari tubuh umat Muslim. Nah, pada saat itulah dilakukan diskusi atau musyawarah berkaitan dengan pembentukan atau penentuan awal penanggalan Islam. Nah, ada beberapa pendapat tentang penanggalan ini. Ada yang bilang ketika Rasul dilahirkan, ada yang bilang sejak Nabi diangkat menjadi Rasul, ada yang bilang ketika peristiwa Isra Mi'raj dan saat wafatnya Rasul. Akan tetapi pendapat yang diambil adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu awal penanggalan hijrah itu dimulai saat hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Karena ini sebagai titik
perkembangan Islam ke arah yang lebih pesat. Karena di Mekah dalam tanda kutip sejarawan kita bahwa Islam pada saat itu tidak berkembang dengan cukup pesat di Mekah, tetapi yang menandai perkembangan Islam itu adalah hijrahnya Rasul dari Mekah menuju Madinah. Mulai berkembang Islam. Jadi di situ menjadi patokan awal dimulainya penanggalan atau perhitungan penanggalan Hijriah. Nah, ini kemudian tidak sampai di situ. Ada lagi perdebatan muncul bulan apa yang digunakan sebagai awal dari penanggalan Hijriah itu. Jadi ada beberapa pendapat nih, ada bulan pertama itu dimulai dari Ramadan karena keutamaan bulan Ramadan ini. Ada juga yang mengatakan bahwa dimulai dari bulan Rabiul Awal karena bulan Rabiul Awal ini juga sebagai bulan yang utama karena disitulah bulan di mana Rasulullah lahir. Tapi pendapat yang kuat yang dipakai saat ini adalah awal dari penanggalan Hijriah itu menggunakan bulan Muharram. Karena bulan Muharram ini adalah bagian dari Asharul Hajj. Jadi ketika bulan Muharram, ketika bulan Zulhijjah ini semua catatan pembukuan di Mekah saat itu sudah sempurna. Jadi ditutup, jadi dibuka buku baru sehingga dia memulai awal yang baru di Muharram. Maka yang dipakai waktu itu adalah penanggalan yang diawali dengan bulan Muharram. Baik itu dari sisi sejarah kalender Hijriahnya, Bapak Ibu. Mungkin kita sudah tahu ya, tapi ini sebagai mengulang-ulang saja hal yang sudah kita tahu. Kemudian sedikit pengantar ya Bapak Ibu berkaitan dengan riset kami tentang respons Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berkaitan dengan Kongres Unifikasi Kalender Hijriah di Turki tahun 2016 ini, bahwa di Indonesia sendiri kita melihat adanya berbagai macam penanggalan sistem kalender yang ada. Misalnya Almanak Nahdlatul Ulama. Almanak Nahdlatul Ulama ini dalam perhitungannya menggunakan konsep imkanur ru'yah yang dahulu ya, ini yang dahulu, kalau sekarang sudah berubah ya, kriteria 2 derajat dengan metodenya hisab, tapi tetap dengan validasi ru'yah setiap bulannya. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan Ru'yatul Hilal yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, itu Nahdlatul Ulama melakukan Ru'yatul Hilal setiap bulan. Nah, kriterianya sekarang mungkin di awal Ramadan kemarin sudah berubah dengan mengadopsi kriteria, bisa kita katakan mengadopsi kriteria New Mabims ya, New Mabims yang dulu 2 derajat, sekarang sudah naik menjadi 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Nah, ini masih kriteria yang lama yang ada dalam materi kami. Nah, di situ dinyatakan bahwa Nahdlatul Ulama menggunakan kriteria itu untuk penanggalan atau almanak NU dan juga untuk menerima atau menolak kesaksian ru'yah. Jadi jikalau ada kesaksian ru'yah, ada orang yang bersaksi bisa melihat hilal saat ru'yah, tetapi ketinggian hilal masih di bawah 3 derajat, atau elongasinya 6,4 dan elongasinya 6,4 derajat, maka itu bisa ditolak. Jadi awal bulan Komariahnya bisa di istiqmal. Kemudian Almanak Menara Kudus. Kami belum mendapatkan update saat masih menggunakan kriteria 2 derajat hisab, tetap dengan valid, karena Kudus ini ya standar dengan NU. Beberapa penyusun almanak ini juga berasal dari kemudian ya di ya dari sebenarnya saja hilal tidak ditentukan berapa sudah bisa masuk pada bulan baru. Jadi ini perbedaan dengan almanak yang lain. Kemudian PMI salah satu pondok pesantren di Jawa ya, hanya Mabims, nggak tahu sekarang mungkin sudah diubah juga dulu kriteria Mabims, ketinggian hilal minimal 2, elongasinya 3 dan umur 8 jam. Metodenya hisab. Dan kemudian Indonesia. Nah, ini takvim standar Indonesia ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kriterianya dulu 238 dan sekarang sudah diubah menjadi kriteria Mabims, ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Metodenya hisab dengan validasi ru'yah.
khususnya 3 bulan ibadah. Jadi Kementerian Agama tidak melakukan ru'yatul hilal di setiap bulan, di setiap pergantian bulan, akan tetapi khusus ru'yatul hilal itu dilakukan di bulan-bulan ibadah saja, seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Nah, ini kemudian yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian ini. Kalau kita lihat juga di slide selanjutnya, nah, di slide selanjutnya ini kasus perbedaan awal bulan, peta ketinggian hilal 1 April 2022 penentu awal bulan Ramadan. Ya, jadi yang awal bulan Ramadan tahun ini, perbedaan yang terjadi ya, bisa kita lihat di layar ya, ada gambar peta ketinggian hilal saat matahari terbenam data BMKG. Nah, kita lihat di Indonesia sendiri ketinggian hilal itu bervariatif ya, mulai dari 1 derajat sampai 2 derajat, mungkin lebih sedikit di wilayah Sumatera. Jadi tidak sampai 3 derajat. Sementara pemerintah atau Menteri Agama kita sudah menandatangani dan Bimas Dirjen Bimas kita sudah memberikan surat edaran kepada perguruan tinggi Islam, kepada Kementerian Agama, seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia untuk menerapkan kriteria baru New Mobile Study. Kriterianya adalah ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat. Sementara di Indonesia ketinggian hilal itu hanya paling besar 2, sekian derajat. Tidak sampai 3 derajat. Nah, ini kurang dari kriteria itu, sehingga jelas bahwa berdasarkan kriteria New Mobile ini awal Ramadan digenapkan menjadi Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari, sehingga awal Ramadan jatuh pada 3 April 2022, sehingga menyisakan perbedaan di saat itu. Kita ingat bahwa Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada tanggal 2 April 2022, berbeda dengan pemerintah dan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Muhammadiyah sifatnya hanya wujudul hilal saja. Kalau ketinggian hilal sudah di atas 0 derajat, ya sudah masuk bulan baru, sudah bisa dikatakan bulan itu bisa masuk bulan baru. Nah, ini perbedaan yang terjadi. Nah, ini juga yang menjadi pendorong bahwa umat Islam itu belum punya suatu kalender yang mapan yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat dunia secara umum, yang disebut dengan kalender unifikatif, kalender internasional. Ini salah satu paradigma di dalam kalender. Kemudian nah, kalau kita lihat lagi data selanjutnya, data ketinggian hilal markasnya Pelabuhan Ratu mulai dari 1 Muharram 1343, 1 Agustus 1924 Masehi sampai 1 Muharram 1527 Hijriah atau 7 Februari 2103. Jadi ini data yang dikumpulkan mulai dari tahun 1924 setiap lunasi bulan sampai ke 2103 Masehi ya. Nah, didapatkan di sini data yang seperti ini. Ini adalah data ketinggian hilal. Dan kesimpulan dari data ini bisa kita lihat bahwa Bapak Ibu, bahwa ketinggian hilal lebih besar dari 33 derajat adalah 61,78%. Cukup besar. Kalau besar dari 2 derajat, 26%. Besar dari 0 derajat, 88,45%. Dan kecil sama dengan 0, 11,55%. Ketinggian maksimal hilalnya 13,2, ketinggiannya adalah 4,46 derajat. Dan di sini dari tahun 1924 sampai 2103 ini kita akan melihat di mana yang memungkinkan muncul perbedaan, yaitu saat ketinggian hilal besar dari 0 kurang dari 3, karena kriterianya sekarang sudah 3. Itu lumayan banyak juga, walaupun yang besar dari 3 adalah 61,78%. Jadi menyisakan perbedaan yang mungkin saja terjadi. Bahwa di Ramadan ini sebetulnya kita sudah 7 tahun bersama. Ya kemudian kita berbeda lagi di Ramadan. Ada orang yang bilang bahwa kalau kriterianya tidak diubah, tetap menjadi 2 derajat, kemudian elongasinya 3 derajat, mungkin saja ini kita akan bersama antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, tapi kriterianya sudah diubah. Perubahan kriteria itu pun bukan suatu hal yang mudah dan berlangsung begitu saja, tetapi sudah diusahakan dari waktu yang sangat lama. Kemudian berbicara dengan kalender Hijriah unifikatif, tentu kita akan berbicara tentang fikih kalender Hijriah unifikatif. Karena berbeda dengan kalender Syamsiah atau kalender Masehi, kalender Hijriah unifikatif ini adalah kalender yang
berkaitan erat dengan ibadah kaum muslimin ya, berkaitan erat dengan ibadah. Makanya dalam konteks ibadah itu al-aslu fil ibadah, ada yang bilang at-tahrim, ada yang bilang at-tawakuf. Jadi ada yang bilang haram, asal dari ibadah itu haram kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa dia ada. Ada yang tawakuf tidak dilaksanakan, tetapi harus ada dalil dulu yang menunjukkan dia ada. Seperti sholat, karena ada dalil sholat baru dia wajib sholat. Begitu juga kalender hijrah unifikatif. Kalau tidak ada dalilnya, ini bermasalah menurut sebagian orang. Akan tetapi di dalam fikih kalender hijrah unifikatif ini kemudian dibicarakan mengenai bagaimana fikih kalender hijrah unifikatif ini mengambil cantolan dalil di dalam Al-Quran, Sunnah maupun di dalam fikih Islam itu sendiri. Nah, ada 3 hal yang dibicarakan di dalam masalah fikih kalender hijrah unifikatif yang menjadi perdebatan juga. Yang pertama adalah penggunaan hisab. Penggunaan hisab sendiri jelas ini sebuah hal yang sudah berbeda sejak awal ya, sudah berbeda sejak awal. Karena apakah bisa awal bulan khususnya yang berkaitan dengan ibadah itu dihitung berdasarkan hisab saja, tidak berdasarkan ru'yah? Nah, ini menjadi perdebatan. Tetapi untuk kalender tentu kalender ini harus dihitung berdasarkan hisab dulu, karena kalender ini adalah untuk masa tertentu, di masa tertentu dari sekarang dan masa yang akan datang gitu ya. Jadi dia tidak bisa diru'yat saat itu juga, karena kalender tentu adalah suatu yang bisa dihitung berdasarkan kalender. Makanya Nahdlatul Ulama tetap melakukan hisab di kalendernya, akan tetapi setiap awal bulan itu tetap melalui ru'yatul hilal, karena kalendernya sudah ada dan setiap bulan dilakukan verifikasi melalui hilal. Pertama, penggunaan hisab. Penggunaan hisab dalam penyusunan kalender hijriah unifikatif merupakan sebuah permasalahan khilafiyah yang sebagian besar berkaitan dengan pemahaman terhadap beberapa nas berkaitan. Nah, kalau kita lihat hisab sendiri ya asal kata perhitungan. Jadi perhitungan yang menghitung kapan awal bulan itu dimulai. Kalau kita melihat patokan atau indikator dimulainya bulan di dalam kalender hijriah, maka kita akan dihadapkan ke dalam ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an di dalam surat Yasin itu yang bunyi wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Nah, ada 3 parameter dimulainya awal bulan berdasarkan ayat Al-Qur'an ini. Yang pertama adalah konjungsi atau ijtima, ketika matahari dan bulan berada dalam satu garis astronomis yang sama, dia sudah menyelesaikan putaran sinodisnya, maka saat itu terjadi ijtima. Ijtima ini sebagai parameter pertama. Dalam ayat itu disebutkan hatta ada kal urjunil qadim, ketika dia kembali ke dalam tandannya yang tua. Ini sebagai parameter pertama ya. Tandan yang tua biasanya di pagi hari, kemudian setelah dia dalam tandan tua atau dalam kita kenal dengan sabit tua, kemudian bulan itu mengecil dan hilang. Saat hilang itu sebagai tanda dia bulan mati ya. Bulan mati itu sebagai tanda bahwa terjadi di situ ijtima. Kemudian ijtima tentu saja terjadi sebelum matahari tenggelam. Nah, di situ ada ayat walal lailu sabiqun nahar. Jadi terjadi sebelum matahari tenggelam. Dan yang terakhir adalah hilal itu berada di atas ufuk saat matahari tenggelam di akhir bulan Qamariyah tersebut. Jadi, dan yang menjadi permasalahan di sini adalah boleh tidak awal bulan yang memiliki beberapa parameter itu hanya dihitung berdasarkan hisab saja. Maka ini tentu menjadi perbedaan di kalangan ulama kita. Karena ada hadis lain menyatakan idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Jadi ada di situ tuh ada petunjuk di situ untuk melakukan ru'yah di situ. Makanya muncul perbedaan pendapat. Nah, walaupun pengguna hisab tetap menggunakan hisab, tapi pengguna ru'yah tidak menerima begitu saja bahwa hisab bisa digunakan dengan mengejampingkan ru'yatul hilal itu sendiri. Nah, pengguna hisab ini menggunakan dalil yang hampir mirip saja dengan yang digunakan oleh pengguna. Nah, ada beberapa ayat Al-Qur'an
di dalam surat Yunus itu, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Jadi ada hisab di situ untuk mengetahui li ta'lamu adada sinin, bilangan tahun dan perhitungan bulan. Jadi ada hisab. Kan tetapi hadis yang populer digunakan oleh pengguna hisab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dinyatakan inna ummatun ummiyatun. Kami ini kata Rasul adalah umat yang ummi, umat yang ummi, tidak bisa lanak tubuh walanak subuh. Kami tidak bisa nak tubuh menulis dan tidak bisa nahsubu melakukan perhitungan. Asyahruha kazawa. Jadi di situ disebutkan bahwa Rasul itu menyatakan kami ini adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Maka sebagian kalangan ulama kita menyatakan bahwa hadis ini dipahami secara alamiah, kondisial pada saat itu. Di kondisi alam pertama, bahwa alam saat itu memungkinkan orang untuk melakukan ru'yatul hilal, bebas polusi, bersih, cerah, dan lain sebagainya. Dan kedua, umat saat itu masih ummi, tidak bisa melakukan hisab dan tidak bisa menulis dan membaca waktu itu. Tapi ini hanya sebagian ulama saja yang berpendapat seperti itu. Maka ulama ini berdasarkan hadis ini menyatakan bahwa hisab itu adalah perintah yang ada ilat hukum di dalamnya. Nah, ilat hukum ya semacam deskripsi atau ketetapan yang memberitahukan adanya hukum. Ya, al-hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adaman. Adanya hukum karena ada ilah, tidak ada hukum karena tidak ada ilah. Hanya karena ada ilat ini, ilat hukum, ketika ilat itu sudah tidak ada lagi, kemampuan orang sudah bisa untuk melakukan hisab, maka hisab itu yang digunakan. Sebagian ulama bilang bahwa ada kaidah al-aslu fi isbat syahr ayyakuna bil hisab, bahwa dasar sebetulnya dalam penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab. Itu menurut pengguna hisab, alasan pengguna hisab. Makanya Mustafa Muhammad Zarqa itu dalam tulisannya mengatakan bahwa dulu kenapa tidak digunakan hisab? Karena hisab pada saat itu datanya masih spekulatif. Dan hisab pada saat itu, ilmu falak umumnya pada saat itu masih bercampur dengan masalah ilmu nujum, sihir, dan ilmu-ilmu yang dilarang pada saat itu. Makanya ulama lebih berhati-hati dan melarang itu. Melarangnya. Kemudian Imam Yusuf Qaradawi juga mengatakan karena sifatnya hisab sekarang sudah mendekati sempurna, maka berlaku di situ qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu ya ilat di furu' itu lebih kuat daripada ilat pada hukum asal. Jadi furu'nya adalah hisab, lebih kuat ilatnya daripada di ru'yatul hilal. Maka lebih kuat digunakan hisab. Itu menurut pendukung hisab. Nah, menurut pendukung ru'yah beda lagi. Mengatakan bahwa hadis tadi dibantah oleh pendukung ru'yah bahwa itu adalah sebagai dasar dari hisab. Bukan begitu kata pendukung ru'yah. Karena hadis yang dimaksud dengan ummi pada saat itu adalah bukan dengan tujuan untuk menyatakan bahwa hisab itu dibolehkan, tapi dengan tujuan bahwa Al-Quran memang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari perkataan Rasul dan sebagainya. Itu karena Rasul ummi, makanya Al-Quran tidak mungkin datang dari Rasul, tapi datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian lanak subuh lanah subuh itu ada kata-kata nun di situ. Nun kami itu kan kami menyatakan satu golongan tertentu saja, tapi masih ada golongan lain kata ulama kita yang bisa menggunakan hisab tapi tidak digunakan pada saat itu. Nah, jadi ada perdebatan di sini penggunaan hisab itu dibolehkan atau tidak. Nah, kemudian pemahaman tentang matla. Pemahaman tentang matla ini adalah wilayah geografis keberlakuan ru'yah. Jadi apabila satu orang bisa melakukan ru'yatul hilal, apakah luas wilayah keberlakuannya itu berapa luas? Nah, itu dibahas di dalam pembahasan tentang matla. Jadi kemungkinan suatu negeri mengikuti negeri lain yang sudah mengalami imkanur ru'yah, dan hal ini merupakan kajian tentang matla. Jadi ada dua kutub besar dalam matla ini, yaitu pertama ikhtilaful matali dan yang kedua ittihadul matali. Nah, dasarnya kebanyakan yang menggunakan matla ini adalah berdasarkan hadis Quraib. Jadi waktu itu Ummu Fadl mengutus Quraib ini menuju ke Syam, menuju Muawiyah
ada sesuatu permasalahan diutus ke sana, lalu Muawiyah menyatakan bisa melihat hilal di situ, melihat hilal. Akan tetapi Quraib kemudian kembali ke Madinah, dan melakukan semacam diskusi dengan Ibnu Abbas. Jadi Muawiyah itu sudah melihat hilal di malam Jumat saat itu. Nah, kemudian Quraib balik lagi ke Madinah menemui Ibnu Abbas. Quraib menyatakan bahwa di Syam sudah melihat hilal pada malam sekian malam Jumat. Tapi Ibnu Abbas kemudian tidak mengikuti ru'yatul hilal, ru'yah yang dilakukan di Syam tadi, kan, tapi beliau menggenapkannya. Jadi dia mulai di malam Sabtunya. Dan kemudian muncul pernyataan dari Ibnu Abbas, hakadha amarana Rasulullah SAW. Beginilah Rasul mengajarkan kepada kami. Nah, itu alasan dari orang yang tidak menghendaki adanya penyeragaman tentang matlain. Tapi ada juga kemudian orang yang kemudian ulama yang membantah tentang apa yang disampaikan oleh pendukung ketidakberlakuan matla ini. Menyatakan bahwa hakaza amarana Rasulullah itu bukan pernyataan Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasul memerintahkan untuk berbeda matla, tidak. Tapi kaitannya adalah dengan ada kaitan hadisnya dengan antasumu liru'yatil hilal waftiru liru'yatih. Jadi kaitannya adalah ketika kamu berpuasa melihat hilal dan berbuka atau memulai Idul Fitri ketika melihat hilal. Jadi ada perbedaan metode. Dan di Indonesia sendiri konsep matla yang digunakan adalah wilayatul hukmi. Jadi satu kesatuan wilayah hukum. Walaupun ada lagi hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab melakukan ru'yatul hilal, ada seorang sahabat Umar yang saat itu datang dari Maghrib di Maroko, ya. Kemudian menyatakan bahwa dia sudah melihat hilal. Maka Umar saat itu mengikuti ru'yah yang dilakukan oleh sahabat Umar saat itu. Nah, ini juga hal yang sangat dilema sekali, perbedaan yang sangat banyak terjadi tentang matla ini. Nah, kemudian juga berkaitan dengan permulaan hari. Permulaan hari ini jumhur ulama saat terbenam matahari. Ini berdasarkan kepada waktu tempo zakat fitrah. Itu mulai dari Idul Fitri, dalam hal ini sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ini waktu temponya. Itu menurut jumhur ulama. Tapi menurut ulama Hanafiyah itu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 180, 87 itu diawali saat fajar. Karena ada ayat yang menyatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi makan dan minumlah sampai kamu jelas bagimu benang putih dan benang hitam dari fajar. Jadi fajar yang menjadi patokannya di situ. Tapi ada ulama kontemporer namanya Jamaluddin Abdul Razik, dia mengatakan bahwa awal mula dari hari di bulan Qamariah itu adalah di jam 00 tengah malam, sama dengan kalender Syamsiah atau Masehi. Oke, kita lanjut. Kriteria tawaran unifikasi kalender Hijriah. Sebetulnya sudah banyak sekali pertemuan-pertemuan, kongres, seminar, dan lain-lain dilakukan untuk memberikan tawaran atau memecahkan permasalahan berkaitan dengan unifikasi kalender Hijriah ini. Salah satunya adalah kriteria Seminar Internasional Fiqh Falak Kemenak 2017 yang kemudian menjadi rekomendasi Jakarta, yang kemudian diadopsi di dalam kriteria baru New Mabims, yaitu kriteria 3 derajat ketinggian hilal minimal dan 6,4 derajat pengasihnya. Markasnya dengan tanggal eksternal otoritas Oki, Mabims, dan Kemenak RI. Dan ini sudah digunakan di tingkat Mabims, ya. Ini yang diadopsi di kriteria New Mabims. Ini sudah digunakan di Indonesia. Kemudian ada kalender Ummul Qura. Kalender Ummul Qura ini Ka'bah dijadikan sebagai marja kalender. Sebagai koordinat perhitungannya adalah Ka'bah, parameternya adalah telah terjadi ijtima sebelum matahari tenggelam dan matahari tenggelam sebelum bulan. Itu konsep kalender Ummul Qura. Walaupun pada praktiknya pemerintah Saudi Arabia tetap melakukan ru'yatul hilal setiap awal bulan Qamariah.
Kemudian kalender Qamariyah Hijriyah menjadi salah satu kalender tawaran ya. Jadi hari dimulai saat fajar seperti pendapat ulama Hanafiyah tadi, syaratnya izin fajar pada titik M. Titik M itu ditetapkan di 60 derajat lintang utara dan 180 derajat bujur timur, dan N. Jika tidak ada, maka bulan baru tidak bisa dimulai untuk seluruh dunia. Kemudian kalender kriteria Jamaluddin Abdul Razik, ya, yang terkenal dengan hari universalnya. Dan kemudian banyak lagi contoh kalender yang menjadi tawaran. Nah, di sini kita mengambil satu contoh kongres kalender yang menawarkan satu sistem kalender. Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Turki yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Mei 2016. Tempatnya di Istanbul, Turki, dan mendatangkan perwakilan 60 negara Islam. Nah, di situ ada unsur Kementerian Agama, instansi pemerintah, ormas, fuqaha, dan astronom. Kebetulan di Indonesia ada 3 instansi yang terwakilkan di sini. Pertama MUI, yang kedua Nahdlatul Ulama, dan yang ketiga itu Muhammadiyah. Nah, di sini ditawarkan 2 sistem kalender, ada sistem single kalender. Jadi sistem single kalender ini menyaratkan terpenuhinya syarat imkan ru'yah yang telah muncul di suatu tempat di dunia sebelum jam 00 GMT, Grand Sweet Mean Time, dan memenuhi 2 kriteria yang telah ditetapkan pada konferensi Istanbul tahun 1978. Jadi pada tahun 1978 pun sudah ada konferensi Istanbul dilaksanakan. Dan ini sebetulnya menyempurnakan hasil dari kongres atau konferensi Istanbul tersebut. Nah, syarat yang pertama adalah jarak sudut minimum antara bulan dan matahari atau elongasi adalah 8 derajat. Ketinggian bulan saat maghrib minimum 5 derajat di atas ufuk. Nah, kemudian ada perlakuan khusus adjustment. Adjustment ini terjadi ketika ijtima terjadi sebelum subuh di New Zealand. Ada kondisi-kondisi kritis ya. Kondisi kritis itu terjadi apabila ijtima terjadi sebelum subuh di New Zealand. Akibatnya kalau ini berlaku kriteria yang 2 di atas, maka akan ada wilayah-wilayah yang kemudian dipaksa memulai bulan baru sementara ketinggian hilalnya masih minus. Maka berlaku di situ posisi adjustment. Nah, bagian daratan di benua Amerika masuk ke dalam wilayah visibilitas hilal. Jadi Amerika ini menjadi persyaratan dia sudah terlihat dulu, sudah imkan dulu secara secara kriteria ini, berdasarkan kriteria ini dia sudah imkan. Sementara kenampakan hilal di lautan tidak termasuk dalam pertimbangan. Nah, ini kalender hijrah unifikatif contohnya ada beberapa tahun yang terdiri dari 30 dan 29 hari. Ini hasil dari kongresnya, kami kutip sedikit. Nah, kemudian di dalam kongres itu juga ditawarkan dual kalender. Dual kalender jadi membagi dunia ini menjadi 2 zona waktu, zona timur dan zona barat. Zona timur itu meliputi Australia, Asia, Kepulauan Samudra Atlantik, Eropa, dan Afrika. Sementara zona barat meliputi benua Amerika. Nah, hasil kongres ini memutuskan 2 kalender itu mana yang dipakai. Ternyata ya dilakukan voting secara tertutup. Nah, dari hasil voting ini 127 orang perwakilan 60 negara peserta kongres memberikan hak suaranya. Hasilnya 80 suara memilih sistem kalender tunggal, 27 suara memilih bizonal, 14 orang abstain, dan 6 suara rusak. Jadi ini yang juga dikomentari atau dikritisi oleh para ahli atau astronom kita. Masa iya penentuan kalender internasional dilakukan dengan voting secara tertutup. Nah, ini juga dikomentari. Tetapi itu yang terjadi, bahwa hasil pilihan sistem single kalender. Kemudian rekomendasi kongres pada saat itu, kongres mengharapkan pemegang, artinya di kongres itu memberikan rekomendasi atau mengharapkan bahwa negara-negara, khususnya negara peserta itu kalender yang nasional. Kemudian mengajak seluruh pembuat kalender untuk membuat kalender itu berdasarkan kriteria Kongres Unifikasi Kalender Internasional Turki ini, dan menganjurkan bagi umat Islam yang berada di negara non-Muslim untuk menggunakan kalender yang sama. Artinya untuk menerapkan kalender ini. Dan kalender ini Pilpres ini juga menyantumkan instruksi langsung kepada Kementerian Agama Turki untuk segera menerapkan ini, dan memang Turki sudah menerapkannya. Nah, parameter kemapanan kalender. Parameter
kemapanan kalender. Nah, ini penulis kutip dari Prof. Thomas Jamaluddin. Ada teori kemapanan kalender. Ada 3 otoritas tunggal yang menetapkan kriteria konsisten yang disepakati adanya batas wilayah. Yang pertama, kalau kita lihat dari kalender internasional ini, otoritasnya ini masih dipertanyakan. Apa yang bisa diangkat menjadi otoritas? Apa organisasi konferensi Islam atau apa? Kalaupun OKI ini tidak mengikat secara regulasi terhadap negara-negara yang berada di bawahnya, politik dan lain sebagainya. OKI ini kebanyakan hanya berbicara masalah hubungan antara satu negara dengan negara lain dan lain sebagainya. Dan untuk menjadi otoritas tunggal, sepertinya OKI menurut para ahli kita masih belum cukup syaratnya menjadi otoritas tunggal. Nah, Indonesia misalnya belum tentu mau untuk mengikuti apa yang diputuskan oleh OKI, begitu juga dengan negara lain. Apalagi Indonesia misalnya, ada ormas-ormas di dalamnya. Belum tentu juga ormas-ormas itu akan ikut ketika OKI atau ada otoritas tunggal yang kemudian menetapkan satu penggunaan sistem penanggalan yang ada. Kemudian kriteria konsisten yang disepakati. Nah, kriteria konsisten yang disepakati di sini adalah sisi ketepatan jumlah hari dan konsistensi imkanur ru'yah yang sudah ditetapkan sebagai kriteria. Mohon maaf, Mas Abid, bisa melihat diagram ini, Mas Abid? Masih slide dari Pak Thomas Jamaluddin. Kalau diagramnya tidak. Enggak kelihatan ya, Mas Abid? Iya. Oke, berarti kalau secara manual. Secara manual aja. Iya. Kelihatan ini apa nih? Pola persebaran jumlah hari. Ya, seperti per ini kan. Ya. Nah, di sini yang seperti per ini sebetulnya adalah sebuah diagram ya. Ya berisikan data persebaran jumlah hari periode Muharram 1501 sampai Zulhijjah 1520. Jadi ada beberapa 239 lunasi bulan. Di sini melihat pola persebaran jumlah hari. Nah, di sini tidak ada jumlah hari. Ini berdasarkan kriteria Turki tadi ya, tidak ada jumlah hari yang kurang dari 29, tidak ada jumlah hari yang melebihi 30 hari. Nah, ini menjadi alasan juga bagi Kongres saat itu menggunakan kriteria ini, bahwa Rasul di dalam hadis Bukhari Muslim tadi menyatakan bahwa asyhru hakadha wa hakadha, yakni marratan tis'ah wa ishrin wa marratan talatin. Jadi bilangan bulan itu tidak boleh lebih dari 30, tidak boleh kurang dari 29. Nah, kalau kita lihat dari 239 lunasi bulan ini, terlihat bahwa kalender Hijriah hasil Kongres Turki ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Nah, kita lihat juga dengan jumlah hari periode Muharram 1521 sampai Zulhijjah 1540. Jadi pola persebaran hari maksudnya itu adalah perbandingan antara jumlah hari yang bernilai 29 hari dan jumlah hari yang nilainya 30 hari. Nah, ada 127 bulan yang jumlah harinya 30 hari dan 113 bulan yang jumlah harinya 29 hari. Kalau kita presentasi 53% itu 30 hari, 47% itu 29 hari. Mulai dari 1521 sampai 1540 ini. Nah, dari sini dilihat dia sudah konsisten ya. Tidak jauh beda, tidak jomplang perbedaan antara jumlah hari yang 30 dan 29 hari. Nah, itu berkaitan dengan pola persebaran dan konsistensi kalender. Dalam hal ini adalah kalender Turki. Nah, kemudian adanya batas wilayah keberlakuan. Wilayah keberlakuan sebuah kalender berkaitan erat dengan otoritas tunggal yang menetapkan. Ini berkaitan dengan otoritas yang pertama. Nah, kasus perbedaan awal bulan ini yang mencolok dulu. Kalau misalkan diterapkan kalender ini dengan parameter ketinggian 3 derajat tadi, maka akan terjadi masalah seperti ini. Ini dikutip data hilal saat Ramadan 13 September 2000. Ini awal bulan Zulhijjah di Indonesia. Jadi 13 September 2015. Awal bulan Zulhijjah menentukan saat Idul Adha. Nah, di sini ketinggian hilal bisa kita lihat di Indonesia itu bervariasi mulai dari min 0,5 artinya masih di bawah ufuk sampai ke 0,5. Artinya di sini garis batas wujudul hilal itu membelah wilayah Indonesia.
Jadi ada satu daerah yang hilalnya masih di bawah ufuk, ada yang sudah berada di atas ufuk, walaupun ketinggiannya hanya setengah derajat saja di atas ufuk. Nah, ini menjadi permasalahan. Nah, kalau seandainya diterapkan kalender ini di bagian Amerika saja, ketinggian hilalnya sudah 5 derajat, 4 derajat, maka otomatis awal bulan sudah bisa dimulai. Nah, orang Indonesia tentu tidak akan mau menerima, apalagi orang Indonesia yang berada di wilayah timur ya. Karena ketinggian hilalnya masih di bawah 0 derajat, masih belum wujud hilalnya. Maka tidak akan mau orang Indonesia menerima kriteria ini. Jadi wilayah itu juga menjadi persyaratan utama. Maka pada saat itu pun terjadi perbedaan. Muhammadiyah dengan wujudul hilalnya sudah memulai awal bulan Zulhijjah di tanggal 15 September, di tanggal 14 September 2015, sementara NU Istiqmal itu menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari, sehingga awal bulan Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 15 September 2015. Nah, ini perbedaan, contoh perbedaan yang terjadi, dan kalau diterapkan kalender itu apa yang akan terjadi? Nah, sederhananya akan terjadi seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi, menarik apa yang diungkapkan oleh Hendro Setianto, yang salah satu anggota Lajnah Falakiyah PBNU juga. Beliau mengatakan tidak kita sadari bahwa perumusan kalender Hijriah global selalu didasarkan dan diusahakan agar sama dengan kalender Masehi. Perubahan hari yang yaitu tengah malam, batas tanggal yang digunakan bersifat permanen, penentuan waktu ijtima menggunakan patokan Masehi. Artinya kalender Hijriah diposisikan sebagai sebuah penanggalan yang tidak mandiri dan menghitung dirinya sendiri. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang perlu kita pertimbangkan bahwa dalam merumuskan kalender internasional ini. Ya jelas bahwa kalau kita merumuskan kalender satu tanggal untuk seluruh wilayah di dunia, berarti kita menyamakan, secara sederhana kita menyamakan kalender Hijriah ini dengan kalender Masehi. Kalender Hijriah ini sebetulnya hitungan bulannya tidak berbeda. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kalender Hijriah ini berusaha untuk dikonversi ke dalam kalender Masehi, maka di situ akan muncul hal yang berbeda. Nah, ini yang bermasalah. Makanya kebanyakan masyarakat Indonesia, termasuk kepada Kementerian Agama di Indonesia, itu tidak mengadopsi Ittihadul Matlaq atau kesatuan matlak, kesatuan wilayah keberlakuan ru'yah saja di kalender itu. Maka kriteria yang diadopsi oleh Kementerian Agama saat ini adalah kriteria MABIMS 3 derajat ketinggian hilal minimal dan 6,4 derajat elongasi minimal. Nah, itu walaupun tidak semua pihak juga setuju dengan itu dengan berbagai alasan, seperti misalkan Muhammadiyah dan beberapa instansi yang lain. Misalkan ada juga instansi seperti MUI yang dapatkan tidak menerima itu, salah satu majelis ulama daerah ya, tidak menerima itu karena menganggap bahwa majelis ulama tidak dilibatkan dalam perubahan kriteria ini. Nah, ada banyak sekali permasalahan yang muncul ketika ini dalam menerapkan kriteria yang baru. Nah, kalender Hijriah Unifikatif hasil Turki ini sudah dirancang oleh Muhammadiyah dan diterbitkan setiap tahun. Ini contoh kalender Hijriah Unifikatif yang diterbitkan oleh Muhammadiyah berdasarkan hasil Kongres Turki, kriteria Kongres Turki, dan sudah diterbitkan beberapa tahun belakangan ini. Maka dari situ kami melihat beberapa respons yang diberikan oleh dua organisasi ini. Pertama, Muhammadiyah. Sejak awal Kongres ini dilaksanakan, Muhammadiyah sudah langsung menanggapi dengan positif. Positif melakukan kegiatan untuk menanggapi langsung merespons kegiatan itu. Beberapa seminar dan lain sebagainya. Dan menerbitkan kalender juga. Akan tetapi Nahdlatul Ulama menanggapi dengan berbeda, sedikit pasif, tapi lebih kepada penggunaan matlak yang wilayatul hukmi. Dan Nahdlatul Ulama lebih condong mengikuti apa yang ditawarkan oleh pemerintah dengan kesepakatan di MABIMS-nya. 1442 tahun lalu ya. Kalau wujudul hilal akan terjadi beberapa perbedaan yang bisa kita lihat di sini untuk tahun 1442 dengan beberapa jenis kalender. Slide-nya belum pindah Pak Tasnim. Oh, belum pindah. Ya. Oke, ya.
Nah, ini contoh kalender hijrah unifikatif yang sudah dirancang oleh Muhammadiyah ya, berdasarkan hasil Kongres Internasional Turki. Nah, ini contohnya. Jadi parameternya sudah menggunakan 3 derajat ketinggian hilal. Ya, parameter Turki tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ini tabel yang dibuat menunjukkan perbedaan antara berbagai kriteria yang digunakan di tahun 2021. Kalau judul hilal misalnya Muharram 20 Agustus 2020, kalau tinggi hilalnya 2 derajat artinya kriteria yang lama 20 Agustus 2020 sama. Kemudian Kongres Internasional Kalender Global RJ 2017 21 Agustus 2020, sementara KIG Turki 2016 20 Agustus 2020. Jadi di bulan Muharram ini terlihat yang berbeda sendiri adalah RJ yang kemudian diadopsi oleh Kementerian Agama melalui New Mobiles. Bulan Safar nampak berbeda, yang berbeda nampak perbedaannya di sini adalah di KIG Turki, Kongres Turki. Kemudian di Rabiul Awal serempak semuanya, Rabiul Akhir kita lihat masing-masing kalender juga di KIG RJ yang agak berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat di tahun 2021 ya. Nah, bulan Rajab ini juga kemarin ya ada sedikit hasil ru'yah menunjukkan bahwa di seluruh Indonesia itu tidak bisa melihat hilal ya, walaupun ketinggian hilalnya sudah lebih dari 2 derajat sebetulnya. Dan kemudian bulan Rajab itu di bulan sebelum Rajab itu digenapkan menjadi 30 dan bulan Rajabnya jatuh pada tanggal, kalau kami tidak salah itu tanggal 14, hari Kamisnya itu 2021. Nah, itu sedikit perbedaannya. Mungkin itu saja Mas Habib yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan sekelumit hasil penelitian kami tentang respons Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kayaknya waktunya sudah habis juga nih Mas Habib. Jadi terima kasih, banyak maaf. Kami kembalikan kepada Mas Habib. Oke, terima kasih Pak Tasnim Rahman Fitra. Ya, jadi dari tadi saya lihat saya melihat presentasi Pak Tasnim ini memang betul-betul tidak mudah upaya unifikasi dan tidak sederhana. Jadi prosesnya sudah panjang dari segi fikih juga terjadi banyak perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang ya sekali lagi tidak sederhana ya, tidak sederhana. Oke, terima kasih atas presentasinya Pak Tasnim yang saya kira sangat menarik sekali. Ya, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, tanggapan, saran dan lain-lain, dipersilahkan. Bisa angkat tangan, bisa langsung unmute dan bertanya. Ya. Halo, ya, Profesor Yunus, silakan, Prof. Ini ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang betul-betul menarik ini kajian ini, dan bagi saya sendiri betul-betul clear dan clean ya, kalau orang melihat dari mana datangnya perbedaan, lalu bagaimana cara menyikapi dan apa hasilnya. Ini apa yang diuraikan oleh Bapak Dokter ya, Dokter Tasnim ini menarik sekali ya. Jadi dari awal sudah disampaikan bahwa perbedaan itu terjadi karena memang dasar yang digunakan berbeda. Jadi tidak akan mungkin sesuatu yang berbeda lalu di ujungnya sama, akan sulit itu ya. Dasarnya berbeda. Nah, tadi sudah Pak Ustadz Tasnim sudah mengatakan bahwa kalangan sebelah, saya nyebut sebelah saja, saya tidak nyebut NU Muhammadiyah ya, Muhammadiyah dengan wa akhawatuha ya. Nah, NU dengan wa akhawatuha pula ya. Ya, saya nyebutnya dengan itu saja. Halo, ada didengar suara saya? Ya, dengar Pak, dengar. Ya. Jadi
Mantap. Kedua-duanya berdasarkan ya baik naklinya, aklinya masuk semuanya. Dari kalangan sahabat sebelah mengutip surat Yasin yang telah dia sampaikan dan seterusnya, dan pihak sebelah lagi ya ada pula ayat ya inama ada sinin wal hisab wasyamsu wal qamar bihusban, ya kedua-duanya oke-oke saja semuanya ya. Jadi kalau orang itu melihat dari sisi perbedaan ini sangatlah wajar. Makanya perbedaan itu tidak akan pernah tidak ada atau akan tetap ada. Yang akan tetap tidak ada harus disikapi dengan reda. Nah ini kalau tidak reda ya akan sulit ini ya. So kedua-duanya baik saintifik maupun secara falak, secara apa semuanya berdasarkan ya logik, akali dan segala macam ya. Lalu yang saya tanyakan ini bukan untuk apa ya, untuk memperdalam, minimal untuk saya ya. Oh ini kalaulah ya perbedaan itu terjadi disebabkan yang pertama ya menetapkan kriteria oleh katakanlah di sini pihak sebelah menyatakan awal bulan itu dengan wujudil hilal. Nah, yang pihak yang sebelah imkanul hilal ya. Nah, lalu pertanyaannya kalau ditetapkan 3 derajat ke atas sampai 6, lalu yang di bawah 3 derajat itu apa namanya? Masih hilalkah? Ya, anak hilalkah? Saudara hilalkah? Atau yang lainnya? Nah, ini ya bagi saya yang tidak apa ya. Nah, kalau tetap itu malah sampai ke persoalan apa tadi yang sudah ditetapkan oleh Turki dengan Kongres Internasional itu di atas 6. Nanti di bawah 6 apa nanti hilal lagi apa tidak lagi ya. Nah, makanya itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah ya saya setuju aja, saya orang yang karena mungkin orangnya apa yang mata kuliah atau yang saya gurui itu adalah perbedaan mazhab saya dari dulu, baik dari teologi, mazhab fikih, mazhab tasawuf apa. Jadi perbedaan itu ya sebagai pemanis saja bagi saya dalam suatu makanan. Dan ada yang saya apakan, hanya saya ingin hanya ya ke logika atau ke konsistenan berpikir ya. Nah, katakanlah di sini bahwa menentukan awal bulan dengan melihat hilal ya. Nah, karena satu dengan hisab. Nah, kedua-duanya berangkat mengawali Ramadan nanti. Tetapi berikutnya, kenapa ketika kita beribadah sesudah melihat bulan, waktu Isya dan seterusnya, kenapa tidak melihat bulan atau tidak melihat matahari tanpa kembali lagi ke hisab? Nah, jadi maksud saya yang hisablah, yang melihat teruslah sama. Nah, itu menurut saya jangan kembali lagi ya, sudah lihat kembali lagi ke hisab. Ini yang apa ya, yang bukankah hisab itu atau mau itu ya apa dalam pengertian bahwa kalau sudah lihat ya lihat aja ya, jangan dicampur-campurkan menurut saya. Nah, sehingga akan konsisten. Jadi hanya konsisten berpikir saja menurut saya di sini. Lalu yang berikutnya ya, itu perbedaan seperti ini hanya di Indonesia atau juga terjadi macam di Turki, ada pula mazhab
misalnya mazhab ishaq, mazhab ru'yah, jadi itu hanya untuk Indonesia. Jadi kalau hanya untuk Indonesia, berarti orang Indonesia ini memang suka cinta pada yang berbeda, nampaknya. Walaupun ikhtilaf itu rahmah, ya, tapi rahmah tentu dalam pengertian yang logik dan yang konkret. Makanya itu yang perlu saya sampaikan. Jadi intinya itu, ya, makanya ujungnya bagaimana, ya, antara umat ini, ya, saling memahami saja, ya, tidak mungkin akan mengatakan salah yang benar, salah yang paling tepat. Ya, kita ini dari dulu sejak mazhab fikih ada, ya, siapa yang benar di antara empat mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambalikah, atau tambah pula konservatif. Dari teologi, apakah Mu'tazilah, Asy'ari, Maturidi, Samarkand, Tirifqarah, dan lain-lain. Asal jangan Karim Jamak saja, ya. Ya. Nah, ini dari segi yang lain-lainnya sudah ada dari dulu. Nah, cuman ini yang saya tekankan, kekonsisten tadi. Kenapa yang pakai ru'yah tidak tetap ru'yah dalam beribadah? Lari lagi ke jam. Jam adalah produk dari hisab. Nah, ini yang kedua itu apa namanya itu, wujudul hilal itu, ya, apakah harus 3 ke atas lalu 3 ke bawah, apa namanya, tidak hilal lagi, atau saudara hilal, adik hilal, atau apa. Demikian, terima kasih, walaupun agak goyang ini. Terima kasih kepada Bapak Tasnim. Yang terakhir, ya, saya menutupnya, uren ini sangat cair. Ya, saya tidak ada yang bagi saya persoalan dalam menyampaikan menyampaikan uren ini. Memang cair, masuk akal dan segala macam. Nah, cuman yang pertanyaan saya untuk saya ya, bagaimana dengan yang saya sampaikan tadi? Ya, demikian, terima kasih. Kalau tidak tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Adrianus Khatib atas respon dan pertanyaannya, ya. Ada 3 pertanyaan. Pertama soal apa namanya, wujudul hilal, ya, dan imkan ru'yat. Jadi kalau imkan ru'yat 3 derajat, misalnya, kalau di bawah itu apa namanya. Kemudian yang kedua tentang konsistensi. Ya, konsistensi awal bulan menggunakan ru'yat, tetapi setelah itu menggunakan hisab, misalnya menggunakan jam dan seterusnya. Dan yang ketiga, apakah perbedaan penentuan awal bulan itu hanya terjadi di Indonesia ataukah juga di negara lain? Nah, silakan Pak Tasnim untuk merespon. Oh ya, sebelum itu Bapak Ibu, kami sudah mengirimkan link daftar hadir di kolom chat. Silakan Bapak Ibu klik, Bapak Ibu isi daftar hadirnya, dan nanti sertifikat langsung masuk ke email Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Pak Tasnim. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof atas tanggapan dari presentasi kami. Sebetulnya kami merasa tidak pantas nih menjawab pertanyaan dari Pak Prof dan Khatib ini, terlalu jauh rasanya gitu, Mas Abid. Beliau ini sudah kita anggap sebagai guru, orang tua. Kami yakin Pak Prof sudah tahulah dengan apa yang akan kami jawab, itu sebatas yang kami tahu berkaitan dengan beberapa pertanyaan dari Prof tadi. Pertanyaan pertama tadi, kalau tidak salah, tentang jika ada parameter atau batas ketinggian hilal di awal bulan itu, misalnya 3 derajat, yang di bawah itu apa namanya? Itu tadi yang kami dengar dari Prof. Adrianus Khatib. Yang bisa kami jawab adalah bahwa awal bulan secara sains astronomis itu sebetulnya betul, Prof, bahwa
ketika bulan itu sudah mengelilingi bumi, ya, kalau dari sudut pandang luarnya, ketika bulan sudah mengelilingi bumi satu kali putaran penuh, dan juga berkaitan dengan matahari, ada namanya perputaran secara sinodis lah, sinodis. Nah, ada namanya perputaran secara sideris. Ketika matahari itu telah mengitari, bulan telah mengitari bumi satu putaran penuh, itu jumlah harinya 27, sekian hari. Itu belum lagi masuk awal bulan. Kan, tetapi ditambah dua hari lagi, 29,53 hari, itu disebut dengan fase sinodis bulan. Saat itu masuk bulan baru. Tanda yang terjadi bagi bumi saat bulan baru masuk secara sistem komariah itu adalah ada 3 tadi. Pertama adalah saat ijtima sudah terjadi. Ijtima itu menandai perputarannya atau fase sinodisnya itu sudah terjadi. Jadi bumi, matahari, dan bulan berada pada satu garis astronomis yang sama, ijtima. Yang kedua, ijtima terjadi sebelum matahari tenggelam. Dan yang ketiga, ketika matahari tenggelam, posisi hilal sudah di atas ufuk. Nah, secara sains sendiri ya, ijtima itu menjadi dasar dari awal bulan yang memiliki sistem lunar, sistem komariah tadi secara sains. Tapi karena ada tuntunan dari syariat kita yang berdasarkan hadis tadi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati tadi. Makanya terjadi perbedaan pendapat yang kami paham di situ, Prof, bahwa yang menjadi penentu awal bulan berkaitan dengan li ru'yatil hilal tadi itu bukan wujudnya hilal. Nah, ada yang berkata ya kalau hilal sudah wujud ya sudah. Tapi yang menjadi penentu bagi sebagian kalangan adalah melihat hilalnya. Jadi ru'yatul hilal bil fi'linya itu yang menjadi penentunya. Makanya di situ dibatasi berapa ketinggian hilal minimal yang bisa dilihat. Nah, menurut sains 2 derajat itu tidak mungkin untuk bisa dilihat dengan mata telanjang. Makanya di Indonesia misalnya dan beberapa negara lain dibatasi ketinggian hilal itu bisa dilihat. Artinya pembatasan ini berlaku nanti untuk mengevaluasi hasil ru'yatul hilal itu tadi. Karena banyak sekali orang yang melakukan ru'yat, dia menganggap melihat hilal, akan tetapi yang dilihat itu sebetulnya parameter inilah yang digunakan untuk memvalidasi atau melihat apakah orang ini benar-benar melihat hilal atau tidak. Kalau dia di bawah 3 derajat sudah pasti misalkan yang dilihat itu bukan hilal, karena tidak mungkin hilal dilihat di bawah 3 derajat. Nah, itu yang dipakai oleh Kementerian Agama kita sekarang. Nah, kalau misalnya di bawah 3 derajat seperti pertanyaan Prof tadi, memang sebetulnya itu adalah ya sudah hilal bulan baru karena dia sudah positif dan dia sudah berada di atas ufuk setelah terjadinya ijtima. Matahari lebih duluan tenggelam daripada bulannya, sudah positif. Tetapi masalahnya itu adalah ketika dia tidak bisa dilihat. Nah, ketika dia tidak bisa dilihat, menurut sebagian kalangan itu namanya bukan hilal sebagai penentu awal bulan baru. Tapi bagi sebagian yang lain, katakanlah bagi Muhammadiyah, itu sudah. Walaupun ketinggiannya 0, sekian derajat, tetapi syaratnya itu sudah terpenuhi, maka itu sudah menjadi hilal awal bulan baru. Mungkin itu yang bisa kami jawab sebatas ilmu kami, Prof. Ya, untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa tadi, Mas Abid? Tentang konsistensi ya, Mas Abid? Betul. Ya, konsistensi. Nah, kalau kami lihat ini bukan permasalahan konsisten atau tidaknya, Prof. Akan tetapi ru'yatul hilal dilakukan baik oleh NU sekalipun yang tidak menggunakan hisab dalam ini tetap menggunakan hisab sebetulnya. Maka kita agak sedikit keliru ketika mengatakan pengguna ru'yah itu tidak menggunakan hisab. Kenapa? Memang untuk menentukan awal bulan baru mereka menggunakan ru'yatul hilal, melihat dengan mata mereka, melihat dengan alat dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk melakukan ru'yat itu mereka butuh panduan. Panduannya itu adalah hisab. Nah, hisab ini yang kemudian menunjukkan di mana posisi hilalnya, berapa ketinggiannya. Jadi mereka dari sekian lebar langit barat itu, mereka fokus ke satu titik saja yang ditunjukkan oleh hisab tadi. Nah, itu hubungan antara hisab dan ru'yat. Nah, berkaitan dengan kalender tadi. Kalender
ya memang tidak mungkin kalender itu dibuat berdasarkan ru'yat, karena ru'yat ya insidentil waktu itu saja ru'yat itu berlakunya. Tapi untuk kalender dibuat dalam jangka waktu ke depan. Ada masa kalender itu misalkan 1 tahun ya tidak mungkin kita ru'yat sekarang untuk melihat di akhir tahun, tidak mungkin. Nah, makanya pengguna ru'yah itu kemudian menyusun berdasarkan hisab. Berdasarkan hisab dulu, ada hisab urfinya, ada hisab yang kontemporer dan lain sebagainya. Baru setiap akhir bulannya mereka turun ke lapangan untuk melakukan validasi. Nah, validasi ini dilakukan bisa jadi kalender yang mereka buat itu salah karena mereka tidak bisa melihat hilal, kemudian disempurnakan bulan itu menjadi 30 hari. Jadi kalendernya seperti Rajab contohnya kemarin itu NU waktu itu menyebarkan tim Ru'yatul Hilalnya di beberapa wilayah seluruh Indonesia, tidak ada satupun yang melihat hilal di awal bulan Rajab itu. Akhirnya diundur 1 hari awal bulan Rajabnya. Ini berbeda dengan kalender yang sudah dibuat sebelumnya, Almanak NU itu. Nah, itu tujuannya karena NU beranggapan memang awal bulan itu dimulai ketika liru'yatil hilal itu, melihat hilal itu sendiri. Tapi bagi Kementerian Agama, ru'yatul hilal itu khusus untuk awal bulan yang berkaitan dengan bulan-bulan ibadah saja. Seperti Syawal, Ramadan, dan Zulhijjah. Nah, tapi bagi Muhammadiyah itu cukup dengan hisab saja. Hisab selesai. Maka Muhammadiyah sudah punya hisab untuk beberapa ratus tahun misalnya. Nah, itu bagi Muhammadiyah. Ini lagi perbedaan. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Ya, terima kasih. Tapi sedikit ya. Adanya ru'yah itu, ya, Tasnim, adanya ru'yah itu kan ada sedikit terbesit di hati kita, di otak kita, bahwa kalau belum dilihat, yakin sepenuhnya. Kan ini kan, maka harus ru'yah. Nah, sehingga terjadilah 3 derajat dan seterusnya. Nah, kurang yakinan ini yang buat terjadi derajatnya itu hilal itu sekian derajat. Tapi yang Bapak maksud adalah ketika sholat tidak ru'yah lagi supaya yakin juga bahwa konsisten macam metodologi ya, ketika ru'yah sholat isya, ru'yah sholat fajar, nah itu tidak hisab lagi. Tapi kenapa ketika awalnya ru'yah lalu di tengah jalan menjadi hisab? Nah ini yang apa itu. Tapi itu biarlah itu perbedaan yang tidak bisa kita menyelesaikan. Ya, saya dengan ulasan Dek Tasnim ini saya ngangguk-ngangguk nih, bagus cara ngurainya. Tapi itu kan tidak menyelesaikan apa yang saya sampaikan itu kan. Nah, saya kan inginnya kalau mau konsisten jalan kaki ya jalan kaki aja ke ujungnya kan. Nah, jangan naik sepeda pula kan. Ini jalan kaki juga ya tengah naik sepeda. Nah, ini yang saya maksudkan ini. Saya tidak menuju sana sini ya. Ya itu hanya memang kekuatannya sama. Ya ada yang yang bisa kita mengatakan inilah yang paling benar, inilah yang paling benar. Ya ijtihad itu sendiri kalau salah ajrani kan, kalau akhta ajrun wahid. Ya aman kita. Ya nanti apa kita berselisih karena kita silakanlah otak itu beradu dia kan. Dari dulu kan sudah ada. Ya kadang-kadang tengoklah ahli fikih itu dikit-dikit antara atap ini dengan atap ini begini ini keduanya apa indahnya, ada sama apa kita misalnya wasilu biruskun wamsahu biruskun, ini atap ke sini, ini atap sini kan. Iyalah, saya terima kasih atas jawaban apa, tapi yang terakhir lagi. Terima kasih. Ya, yang terakhir apa itu? Aduh dah. Iya, ada satu pertanyaan lagi. Apakah perbedaan itu banyak terjadi di Indonesia? Itu Pak Tasnim. Oke, baik.
Kalau perbedaan yang nampak kita memang terjadi di Indonesia. Perbedaannya adalah ketika ya permasalahan mungkin kebebasan berpendapat di Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain. Karena ada beberapa negara dan kebanyakan negara di dunia, khususnya negara Islam, permasalahan ibadah, permasalahan agama itu diambil alih oleh pemerintah. Ada mufti di situ. Ya, itu. Di Malaysia, di Saudi misalnya. Muftinya sudah memutuskan satu hal, mereka akan ikut dengan itu. Nah, itu menjadi paksaan bagi seluruh elemen masyarakatnya untuk mengikuti. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia tidak seperti itu posisi kita di Indonesia, karena pertama kita tidak punya mufti. MUI pun gabungan dari beberapa ormas, dan fatwa MUI pun kita lihat tidak bersifat mengikat secara konstitusional ya, tapi fatwa MUI itu sifatnya anjuran, kalau kita boleh katakan sifatnya anjuran. Gunakan atau menggunakan. Tapi kalau di Saudi misalnya contoh, atau di Malaysia dan beberapa negara yang lain, itu wajib diikuti, sehingga seluruh masyarakatnya mengikut kepada hasil keputusan dari pemerintahnya. Nah, salah satu alasan dari alasan dari yang tidak mengikuti keputusan pemerintah kita itu adalah menyatakan bahwa misalnya awal bulan itu diputuskan oleh Menteri Agama, Presiden Ceki Menteri Agama Republik Indonesia melakukan sidang isbat dan memutuskan awal bulan berkaitan dengan ibadah terjadi pada hari ini, tanggal ini, dan lain sebagainya. Nah, menurut sebagian kalangan kita, Menteri Agama itu bukan mufti, dia adalah jabatan politik. Jadi dia tidak berhak mengeluarkan fatwa atau mengurusi permasalahan agama berkaitan dengan keputusan-keputusan tertentu. Menurut sebagian pendapat yang beredar di Indonesia. Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat mengenai ulil amri ini, Prof. Nah, Prof. Ya, terima kasih. Setuju saya itu dengan jawaban Pak Tasmi. Saya kalau boleh nambahkan, ya Indonesia ini wilayahnya luas sekali. Nah, ini kan seperti Pak Tasmi sudah bilang tadi, seluas Eropa kan. Nah, ini wajar saja. Di sini terbenam, di sana baru mulai mencoba kan. Nah, ini bisa saja. Ya, terima kasih. Tapi jangan dikatakan Indonesia jagonya ikhtilaf ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Profesor Adrianus. Ya, Bapak Ibu yang lain silakan. Ada pertanyaan? Ya, Pak Buya Darmadi sudah menghidupkan mic. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tentang ruqyah, memang Indonesia beda dengan ini di luar negeri seperti di Malaysia. Kebetulan ada di Malaysia dulu, memang mukti ini beda dengan di sini. Tapi sekarang ini pun seperti yang kemarin itu tentang logo halal. Itu yang harus dibenahi, saya kira. Logo halal itu kan tidak lagi yang MUI lagi, sekarang ini yang dari Kemenak itu. Nah, begitu seterusnya, termasuk juga tentang perhitungan atau jatuh tempo tentang satu Ramadan atau penentuan satu Ramadan ataupun awal daripada bulan baru atau tanggal baru gitu. Jadi menurut saya itu bagaimana caranya gitu ya, supaya itu menurut saya gitu ya, ini memang pertama itu kita MUI ini tidak melalui konstitusi gitu, berarti tidak kuat. Jadi bisa saja dari pihak yang lain itu bisa menggagalkan ketetapannya gitu. Nah, jadi itu mohon pandangan kepada Pak Tasnim juga bagaimana caranya supaya itu kan pernah berdebat kemarin itu antara NU dengan Muhammadiyah, itu dipanggil Pak Yusuf Kala itu ya, wakil daripada Muhammadiyah Pak Yusufudin, kemudian yang dari NU itu Pak lupa itu katanya
kata menurut Pak Yusuf Kala, bisa enggak kira-kira supaya antara Muhammadiyah dengan NU sepakat gitu ya tentang derajat gitu. Apakah misalnya NU dikurangi 1 derajat, Muhammadiyah dinaikkan 1 derajat gitu. Nah, maka dijawab oleh salah seorang dari peserta itu, katanya ini bukan dagang gitu. Nah, ini masalahnya masalah ubudiyah gitu. Haram gitu. Nah, itu mohon pendapat dari Pak Tasnim. Nah, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Darmadi. Nah, ini Pak Tasnim ada pertanyaan ini soal apa ini? Soal logo halal, kemudian upaya unifikasi juga paling tidak di Indonesia yang pernah diceritakan oleh almarhum Kiai Haji Hasyim Musadi, bahwa Pak Yusuf Kala manggil Pak Hasyim, kemudian manggil Pak Din dari Muhammadiyah untuk kemudian kemungkinan disatukan, kira-kira begitu. Ya, silakan mungkin Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Darmadi, kemudian Mas Abid. Berkaitan dengan logo halal, saya mohon izin tidak berani jawab ya Pak Darmadi, karena bukan mungkin ada gini Pak, bukan itu saya contohkan begitu. Bukan saya ini minta dijawab logo halal. Maksudnya saya itu seperti logo halal. Nah, kan istilah diambil oleh Kemenak gitu. Nah, artinya logo halal yang MUI itu tidak dipakai lagi, itu ada logo halal baru, itu kira-kira begitu. Jadi tidak kuat itu masalahnya. Cuman itu bukan langsung mengomentari apa itu yang logo halal itu. Ya, baik Pak. Pak. Ya memang ya, saya itu bagaimana menurut Bapak itu sebaiknya gitu. Itu aja. Oke. Berkaitan dengan masalah ini, keputusan ini ya Pak, ini berkaitan dengan awal bulan ini. Kalau kita lihat di fatwa MUI pun yang dicantumkan di dalam lampiran Epimeris Hisab Ru'yat. Jadi setiap tahun itu Kementerian Agama mengeluarkan Epimeris Hisab Ru'yat namanya, buku Hisab Ru'yat yang isinya tentang data-data awal bulan, data-data matahari, bulan dan lain sebagainya. Di situ dicantumkan tentang salah satu fatwa MUI. Ada di situ kita baca, dan di situ salah satunya disebutkan bahwa ada ketentuan ketika ingin mengubah kriteria dari yang lama menuju kriteria yang baru, katakanlah kriteria Mabims yang lama 2 derajat, ketinggian hilal minimal, kemudian elongasinya 3 derajat dan umur bulannya 8 jam, harus mendiskusikan dengan MUI. Nah, tapi di sini kemarin tidak terjadi seperti itu, makanya beberapa kalangan kita, teman-teman kita dari MUI bersikap tidak menggunakan, bahkan ada di bagian daerah itu kita dengarkan bahwa ada ketua MUI-nya, ketua bagian fatwa MUI-nya yang langsung menganjurkan kepada masyarakat di bawahnya itu untuk tidak menggunakan kriteria itu. Jadi apapun kriteria yang ditetapkan tetap memunculkan kemudian permasalahan. Kalau misalkan didiskusikan tidak akan selesai. Kalau ditetapkan begitu saja nanti bermasalah lagi. Masalahnya ini sama-sama memegang otoritas. Nah, makanya di dalam parameter kalender tadi ada otoritas tunggal yang menetap. Nah, kita di Indonesia otoritasnya bingung ya kan, apakah MUI, pemerintah atau apa. Jadi otoritas tunggalnya tidak ada. Jadi pemerintah dalam hal ini mengambil alih. Maka di dalam kaidah itu walaupun tidak digunakan juga oleh semua pihak di Indonesia, misalnya ada tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Jadi dia yang diputuskan oleh pemerintah harus mengikut kepada konsep maslahah. Jadi ada maslahah di situ. Nah, kemudian pemerintah dalam hal ini sudah bergerak berdasarkan maslahah. Sudah berdasarkan masalah menurut pemerintah, tetapi belum tentu menurut masyarakat kita itu bisa diikuti, walaupun masalah belum bisa diikuti. Nah, makanya kemudian ada lagi kaidah di bawahnya, hukumul hakim yarfa'ul khilaf atau ilzam yarfa'ul khilaf. Jadi sebetulnya apa yang diputuskan oleh hakim dalam hal ini adalah pemerintah, ulil amri itu sebetulnya harus mengangkat khilaf itu tadi. Jadi disarankan untuk mengikuti pemerintah saja supaya lebih aman.
Tapi kembali lagi bahwa tidak sama pemahaman masyarakat kita berkaitan dengan ulil amri ini. Nah, ini tetap juga memunculkan masalah. Nah, kemudian tentang pernyataan mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kala ini sebetulnya lelucuan beliau begitu Pak tentang ini. Kenapa tidak mudah saja ditekan dan dinaikkan begitu saja? Ya, walaupun ya karena kita sama-sama mengetahui bahwa ketinggian hilal yang sekian derajat itu, 1 derajat itu saja, menurunkan 1 derajat itu harus ada dalil yang kemudian bisa menurunkannya menjadi 1 derajat. Nah, apa dalilnya? Nah, 2 derajat kemudian 3 derajat itu ya dia berpatokan kepada kondisi hilal itu yang bisa dilihat mata manusia itu berapa. Nah, didapatkanlah kesimpulan kondisi hilal yang bisa dilihat oleh mata itu minimal 3 derajat. Itu bukan dari pemahaman terhadap teks saja, tapi ada penelitian yang panjang sekali dilakukan oleh ahli-ahli kita, astronom kita berkaitan dengan ketinggian hilal. Bahkan ada juga ulama atau astronom atau peneliti lain yang menyatakan bahwa derajat itu juga sebetulnya belum memungkinkan untuk dilihat oleh mata manusia sebetulnya. Karena ada yang 6 derajat lebih dan sebagainya. Jadi bukan begitu saja muncul dengan tiba-tiba 3 derajat. Nah, 2 derajat ini pun dulu kan berdasarkan tanggapan dari teman-teman kita di Singapura dalam sidang mabim itu menyatakan 2 derajat ini tidak layak lagi, tidak ilmiah gitu 2 derajat dipakai, maka harus diganti. Maka sekarang diganti menjadi 3 derajat minimal dengan elongasi 6,4 derajat. Nah, di satu sisi yang memunculkan permasalahan seperti contoh kemarin Pak. Awal Ramadan itu ketika kita masih tetap menggunakan kriteria yang lama, tidak akan ada berbeda antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah karena ketinggian hilal di sebagian wilayah Indonesia itu sudah di atas 2 derajat. Nah, tapi karena sudah menggunakan kriteria baru, kita kembali berbeda. Nah, ini bukan masalah perbedaannya, tapi masalah keyakinan terhadap kriteria yang digunakan oleh pemerintah itu tadi. Karena memang penelitiannya bukan 1-2 tahun, Pak. Puluhan tahun penelitiannya. Mungkin itu sedikit, Pak, yang bisa kami jawab. Iya. Itu keyakinan aja yang bisa membedakan. Oke, terima kasih Pak Darmadi dan Pak Tasnim atas jawabannya. Ya, saya menanggapi sedikit soal logo halal. Jadi dalam beberapa sebelumnya ada penulis ahli hukum dari Amerika itu menyatakan bahwa dalam sejarah hukum Islam di Indonesia dalam paling tidak sampai era Orde Baru itu terjadi degradasi atau penurunan lah kira-kira penurunan begitu. Jadi hukum Islam yang diadopsi oleh negara itu semakin sedikit begitu. Ya kan? Kita tahu misalnya di Indonesia hanya soal perkawinan, kemudian soal perkawinan itu yang paling banyak dan sedikit yang lain. Tapi kemudian ketika logo halal masuk lagi ke Kementerian Agama dan tidak lagi di MUI, makanya ada seorang ahli hukum Indonesia yang menyatakan bahwa itu terjadi syariatisasi struktural oleh negara. Dari sebelumnya oleh MUI itu kultural katanya begitu. Jadi begitu. Jadi ada penambahan hukum Islam yang kemudian diadopsi oleh negara lah kira-kira gitu. Dari sebelumnya itu oleh lembaga di luar negara menjadi lembaga di dalam negara. Ya, Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan yang lain atau tanggapan dipersilakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Pak Al Husni. Tadi sebetulnya ada Pak Zakaria Ansori. Beliau ini hakim, ketua pengadilan agama. Beliau minat sekali, tapi setelah pemaparan saya lihat sudah keluar beliau. Ya, mungkin ada kesibukan yang lain.
Atau siapa nih? Silakan. Bila tidak lewat tidak mau menyatakan langsung, bisa melalui kolom chat. Pak Yunus, mungkin ada yang mau disampaikan. Beliau tadi minta kalender itu banyak tanggal merahnya gitu. Kalau buat kalender ya tanggal merahnya. Oh ya. Ya, coba. Mas Unggul lah. Mas Unggul ini temennya Pak Tasnim kayaknya. Ya. Mas Unggul. Silakan Mas Unggul. Ya. Monggo Mas. Terima kasih Pak Abid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya ataupun menambahkan karena memang materi yang sudah disampaikan oleh Pak Tasnim tadi memang sudah sangat detail. Hanya begini Pak ya, untuk masyarakat saat ini memang mereka lebih kepada untuk yang non ormas biasanya Pak ya. Mereka ikut pemerintah dan mereka berharap pemerintah dapat terus memberikan pedoman terkait awal bulan ini, karena memang di dalam Indonesia ini kan beragam, dan ketika pemerintah tidak tanggap dengan keberagaman ini, yang terjadi kan artinya masyarakat salah satu ormas akan kebingungan. Jadi harapannya pemerintah terus mengawal ini, dan kita sebagai akademisi juga terus melakukan kajian-kajian dan penelitian-penelitian yang sehingganya dapat membantu pemerintah dalam mengawal perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, khususnya di UIN Jambi sendiri, Pak, harapan kami ilmu falak di sini itu didukung oleh pimpinan, dan kita bisa lebih melakukan praktek, observasi dan sebagainya, sehingganya ya kita lebih bisa berkembang seperti itu. Karena memang ilmu falak di UIN Jambi sendiri itu kalau berdiskusi dengan Pak Tasnim dan teman-teman memang belum mendapat dukungan yang lebih matang, walaupun memang dari senior-senior terus mendukung seperti Pak Rahmadi, ya, Bu Mustia dan sebagainya. Ya itu saja Pak. Mungkin saya ikut ini juga mendapat banyak lagi informasi-informasi dari senior saya Pak Tasnim. Ya nanti harapannya di LP2M terus mengadakan diskusi-diskusi seputar infalak ini Pak. Ya itu saja Pak dari saya. Okay. Mohon maaf kalau putus-putus, sinyalnya agak sulit di sini. Ya. Terima kasih Pak Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Unggul. Jadi Mas Unggul ini juniornya Pak Tasnim ya di Semarang. Iya, iya betul Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Ya memang ketika terjadi perbedaan banyak yang bingung. Begitu masyarakat bingung ini ikut yang mana begitu kan. Tapi pilihannya biasanya satu, kalau Ramadan biasanya ikut yang akhir. Nah, kalau Lebaran biasanya ikut yang cepat ini gitu kan. Banyak orang simple begitu kadang. Ya. Ya, silakan Pak Prof. Saya menanggapi dikit tentang logo halal tadi ya, kalau boleh. Ya, saya menarik sekali apa yang disampaikan Dr. Abid ini. Ya, itu memang setuju saya bahwa ini semacam politisasi atau syariatisasi politik apa namanya. Iya, ya. Saya orang bahasa, ya saya udah bermacam-macam ya, orang teologi juga, orang bahasa, orang syariah, banyak ya Pak ya. Lalu tentang logo ini kan
kalau dalam bahasa itu kan namanya itu memberikan simbol kan, simbol. Nah, simbol itu biasanya abstrak. Nah, sehingga dengan keabstrakannya itu dijadikan sebagai inilah logo halal. Nah, lalu pertanyaan, bisa logo halalnya yang dipersoalkan, bukan zat halal atau tidak halal itu. Ya, logo itu kan datang kemudian setelah zat itu halal atau tidak halal, itulah logonya. Logo itu hanya kesepakatan saja, tapi halal itu tentu basicnya itu harus ada syariahnya itu kan, harus ada ilmu kesehatan, ilmu apa. Nah, itulah yang dikatakan oleh Profesor Harun dulu ya ketika saya belajar. Ya kalau mungkin profesor yang meninggal di Singapura juga ya adanya apa namanya itu ijtihad bermazhab ini kan. Sekarang ini kan tidak mungkin seorang ulama akan menjatuhkan sesuatu itu halal atau haram ya, apalagi dengan banyaknya varian ya barang-barang itu kan, benda itu, maka memerlukan ijtihad ya dari kesehatan, dari ulama dan segala macam, dari manfaat mudarat dan segala macamnya kan. Makanya jihad sekarang itu jihad kolektif kan, tidak mungkin. Nah, kalau dulu Imam Syafi'i kenapa bisa dia berjihad sendiri? Dia ahli dalam semuanya, fikih ahli, pendidikan ahli, ya untuk ukuran waktu itu juga ahli. Makanya orang itu bisa membuat ijtihad hukumnya. Nah, kalau sekarang kan agak sulit itu kan. Jadi pertanyaan saya, semacam itu, kenapa logonya yang dipersoalkan, bukan zatnya itu? Logo itu bahasa abstrak ya. Mau apa kalau sudah disepakati ya, mau logo kayak di Jawa itu kayak yang silakan aja, tidak ada masalah. Nah, asal jangan termuat di dalamnya, dalam logo itu kemungkinan ada nilai-nilai syirik, nilai-nilai kufur, nilai apa baru mungkin. Tapi yang paling mendasar bagi saya, zat itu halal apa haram. Nah, maka muncullah itu. Ini sekadar apa aja. Ini waktu sudah apa. Terima kasih moderator Pak Abid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Adrianus. Oh iya, ada Bu atau Bapak nih, Junaila kayaknya mau bicara. Atau ada Bapak Ibu yang lain yang mau kasih tanggapan? Ya. Ya, kalau nggak ada mungkin apa namanya? Saya yang ini mau tanya dikit. Pak Tasnim, ini riset ini awalnya untuk tesis ya? Atau Ya, betul. Tesis ya. Saya kira sudah dimuat di jurnal ya? Sebagian sudah. Bagian Tentang sudah ya. kalender, fikih kalendernya sudah. Ya, nah jadi Bapak Ibu apa namanya bisa akses di apa akun Sinta Pak Tasnim atau akun Google Scholar Pak Tasnim, nanti bisa dibaca lebih lengkap artikelnya di sana. Oh ya Pak Tasnim, saya mau tanya nih, akhir-akhir ini juga Muhammadiyah mengubah memundurkan waktu sholat subuh begitu. Ya, itu gimana itu ceritanya Pak Tasnim? Ya. Kalau nggak salah mundur 10 menit ya waktu subuh. 8 menit. 8 menit. Ya, 8 menit ya. Silakan Pak Tasnim. Nah, berkaitan dengan awal waktu sholat subuh, khusus waktu subuh Muhammadiyah ini sudah keluar di putusan Majelis Tarjih dan Tajdiyah di hasil munjih ya tahun 2021. Ini sudah kami tulis juga di salah satu jurnal mazahib ya. Ada berapa di situ
alasan atau perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dengan ormas lain dan juga pemerintah. Jadi awal waktu subuh itu di dalam hadis disebutkan adalah saat fajar. Fajarnya itu fajar sodik. Fajar sodik. Jadi fajar sodik ini menurut Kementerian Agama di pendapat yang lama atau kriteria yang lama, ketinggian matahari saat subuh itu adalah min 20 derajat di bawah ufuk timur. Jadi saat matahari berada di bawah ufuk timur senilai min 20 derajat itu, saat itulah waktu subuh dimulai. Saat itulah diyakini terbitnya fajar. Akan tetapi Muhammadiyah kemudian melakukan penelitian yang panjang juga, melibatkan 3 lembaganya seperti Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ISRM UHAMKA, kemudian ada yang di Jogja itu di Universitas Ahmad Dahlan, ada semacam lembaga di situ juga. 3 lembaga ini kemudian melakukan penelitian, dapatlah hasil bahwa ketinggian matahari di waktu subuh itu sebetulnya lebih tinggi dibandingkan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi Muhammadiyah itu kemudian memutuskan mengurangi atau menambah itu ya, min 20 menjadi min 18 derajat. Akibatnya terjadi perbedaan antara pemerintah dengan Muhammadiyah sebesar 8 menit. Jadi 1 derajat itu nilainya rata-rata sekitar 4 menit. Kalau 2 derajat itu 8 menit. Jadi kalau kita lihat di Masjid Muhammadiyah itu salat subuhnya, azan subuhnya itu 8 menit setelah azan subuh dari masjid-masjid biasa. Itu sedikit yang terjadi sekarang ya. Nah, mungkin bisa dibaca di salah satu tulisan kami di jurnal Mazahib. Silakan dilihat Bapak Ibu. Jadi kalau pakai apa ini kriteria subuh Muhammadiyah sekarang, kita bisa nambah ini apa nih waktu imsak ini sekarang ya, Pak Tasnim ya. Ya, imsaknya lebih lambat 8 menit Mas. Lebih lambat 8 menit ya. Ya. Jadi kalau masjid biasanya sudah azan itu masih boleh ini ya, boleh sahur kita sebetulnya ya. Ya, kalau pas kepepet apa ini terlambat bangun ya pakai kriteria itu saja lah kalau gitu. Konsisten yang penting, konsisten. Ya. Kalau saya dikit tentang ini, bukan kajian Pak Tasnim dan Pak Abid itu ya, bahwa peredaran matahari itu tidak seutuhnya sama ya. Nah, maka tadi saya sudah dengar jumlah bulan itu ada 30 dan sampai ke tahun nanti 365 rata-rata. Selalu begitu. Ini kan peredaran bulan, kenapa? Lalu dalam kaitan ini, apa yang telah terjadi? Yang teliti oleh Muhammadiyah, rupanya terlalu yang dulu itu sudah berubah. Perubahan ini kan banyak sebab, cuaca, tarikan bumi, tarikan ini. Menurut saya yang tidak lipat akhirnya berubah peredaran itu. Nah, sama dengan penelitian kita ini. Penelitian kita ini, apalagi yang eksak itu hanya 5 tahun kan. Sesudah 5 tahun harus diteliti ulang. Sebab akan terjadi perubahan-perubahan ya dengan data dan fakta yang baru. Nah, ini juga demikian menurut saya, bahwa peredaran itu ada perubahan cuaca, perubahan apa, sehingga setelah diteliti ulang, kita rupanya tersalah. Nah, tersalah menambah akhirnya apa kan? Nah, cuma berisiko. Ya, berisiko bisa umat. Ya, ini main-main sama dia ini. Ya, nambah-nambah tengah jalan. Nah, ini kan ada berisiko kan. Tapi itulah risiko ijtihad. Ijtihad itu falsafah ajarani. Ya, falsafah ajrun wahid. Nah, kalau ini dipahami oleh umat, saya kira tidak akan terjadi ikhtilaf. Tapi yang tidak memahami pasti menuntutkan nih. Ini berada salah-salah nih. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke. Terima kasih Pak Profesor Adrianus. Ya, tampaknya waktu kita sudah hampir jam 12, jadi kita hampir 2 jam berdiskusi di forum ini dan kita harus akhiri. Silakan Pak Tasnim, mungkin ada
penutup yang ingin disampaikan? Baik, Mas Hamid. Sedikit yang kami sampaikan berkaitan dengan awal bulan kemarin ya, ini memang terjadi perbedaan. Sepertinya melihat perkembangannya saat ini, betul kata Prof. Andrianus Khotib tadi, sulit, susah, bahkan mustahil untuk menyatukan kita di Indonesia. Yang jelas kita itu di Indonesia harus tetap satu. Jadi Ramadan itu dimulai 1 Ramadan, jangan mulainya 2 Ramadan. Nah, itu kita sepakat semua nih. Jangan sampai memulai bulan Syawal itu di 2 Syawal. Harus di 1 Syawal tanggal 1 itu. Nah, tanggal Masehinya berbeda, yaitu ikhtilaf. Yang penting nanti kita meyakini bahwa ijtihad la yuqadu bil ijtihad. Bahwa itu ijtihad yang lain selama dia dihasilkan dari metode yang benar, dari cara yang betul, dari ijtihad itu tidak bisa melawan ijtihad yang lain yang sebanding dengannya. Nah, ini antara Ormas, NU dan Muhammadiyah sama-sama berijtihad, itu sebanding ijtihadnya. Jadi kita dalam hal ini sama-sama menghargai saja perbedaan pendapat yang ada. Sekali lagi yang penting bagi kita adalah 1 Ramadan, memulai Ramadannya di 1 Ramadan, memulai 1 Syawalnya di 1 Syawal, memulai Zulhijjahnya di 1 Zulhijjah. Jangan sampai ada kita berikhtilaf di situ. Memulai 1 Zulhijjah di 2 Zulhijjah, itu permasalahan lagi. Demikian Mas Abid yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasnim. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di forum kita, webinar hasil penelitian. Hari ini kita sudah sampai ke seri yang 38. Insya Allah Kamis besok kita masuk ke seri 39. Itu tanggal berapa Ramadan, itu udah akhir Ramadan. Jadi besok kita masih ada 1 seri, kemudian Kamis berikutnya libur Idul Fitri. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di forum ini, dan insya Allah kita akan berjumpa di forum webinar hasil penelitian minggu depan yang juga dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Bapak Ibu, jika ingin menyaksikan hasil diskusi kita pada hari ini, silahkan nanti sore kami akan unggah di YouTube LPPM UIN Jambi. Itu YouTube LPPM UIN Jambi, dan Bapak Ibu bisa menyaksikan di situ. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan materi kita diskusi pada hari ini, kami biasanya tidak akan memberikan materi, jadi silahkan tonton ulang di YouTube, begitu kan sama saja. Kalau materinya juga bisa dibaca di situ. Bahkan penjelasannya juga langsung ada dari narasumber. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat di bulan Ramadan yang mulia ini, dan kita semua diberikan petunjuk dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abid. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasnim.